Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 7 saham milik Salim Group yang berpotensi akan naik di tahun pemilu 2024 nanti. Karena pegelaran pemilu ini sebentar lagi guys ya, hanya tinggal hitungan bulan aja nih. Jadi saham mana nih yang terbaik dan tentunya rutin bagi dividen di antara 7 saham milik konglomerasi Salim Group. Jadi sebelum kita lanjutkan pembahasan, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel Invest Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Disclaimer on guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham, keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di Bursa Efek Indonesia. Oke guys, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham INDF, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana INDF ini masuk di dalam sektor makanan dan juga minuman dan masuk juga ke dalam indeks syariah. Harganya 6.375 per lembar saham. Satu tahun ini Indofood ternyata harga sahamnya turun 7,94% guys ya. Padahal pendapatan Indofood ini sedang tinggi-tingginya. Kita akan lanjut melihat profil bisnis dari Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Produk dan jasanya 23,5% adalah produk bogasari atau tepung guys ya. Lalu ada produk konsumen bermerek 52,4%, agribisnis 16,6%, dan pendapatannya 7,5%-nya didapatkan dari distribusi. Lalu produk-produk Indofood ini didistribusikan di berbagai negara, tapi yang terbesar memang ke Indonesia ya, di seluruh wilayah Indonesia 89,2%. Sedangkan sebagian kecilnya diekspor ke negara lain ya, seperti Australia, Malaysia, Hong Kong, Filipina, Vietnam, ada Nigeria, Mesir, RRC, Papua Nugini, Korea Selatan, Timur Timur, lalu ada New Zealand, Arab Saudi, dan juga Singapura. Kita akan lihat valuasi dari Indofood di mana pernya 5,90 kali dan PBV-nya 0,95 kali. Berdasarkan laba bersih atau net income ya, kinerja di tahun 2023 ini mencatatkan laba bersih yang sangat tinggi guys ya, 9,4% untuk proyeksi pendapatan di tahun 2023. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,3 triliun aja guys ya. Pendapatan di kuartal 1 2023 menyumbang pendapatan terbesar untuk perusahaan Indofood. Kita lihat secara pembagian dividen guys ya, untuk Indofood ini sangat rutin membagikan dividen dari tahun 2009, bahkan di tahun pandemi di 2020 pun Indofood ini masih bisa membagikan dividen. Kita prediksi dividen saham Indofood ini akan membagikan dividen payout ratio 32-38% secara historisnya. Berpotensi bagi dividen 344 sampai 409 per lembar sahamnya dan dividen yieldnya 5-6%. Kita lanjut ke saham yang kedua ya, ada ICBP, yaitu anak usaha dari PT Indofood, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Harganya 10.550 per lembar saham, secara tahunan sudah naik 2,43% guys ya untuk harga sahamnya. Kita lihat profilnya untuk ICBP, adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan mie instan kemasan dan produk lainnya guys ya. Untuk mereknya ada Indomie, Supermie, Sarimi, lalu ada produk dairy juga seperti Indomilk, Cap Enak, Piring Lombok, Citato, Qtela, Lais, Citos, dan juga Promina. Kita lihat untuk produk-produknya di sini 64,4% adalah produk mie instan yang menyumbang pendapatan terbesar terhadap ICBP. Lalu produk minuman 4,8%, dairy 19,6%, makanan ringan 6,6%, penyedap makanan 2,5%, dan nutrisi makanan khusus 2,2%. Sedangkan distribusinya ini tidak jauh berbeda ya dengan distribusi perusahaan Indofood gitu, yaitu sebagian besarnya didistribusikan di wilayah Indonesia 90% dan wilayah lainnya di luar negeri itu memang sebagian kecilnya aja. Ada Australia, Malaysia, Hong Kong, Nigeria, Brunei, Syria, Mesir, Arab Saudi, Timur Timur, Papua Nugini, Selandia Baru, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman juga sering dengar gitu guys ya, bahwa produk Indomie ini sangat populer juga di negara lainnya, terutama Nigeria gitu guys ya. Kita lanjut melihat valuasi dari ICBP, di mana pernya 13,10 kali, sedangkan PBV-nya 3,1 kali guys ya. Untuk pendapatan net income, saham ICBP di tahun 2023 ini mencatatkan all time high juga seperti Indofood guys ya. Dan di mana penyumbang terbesarnya adalah di kuartal 1 2023. Secara annualize, proyeksi pendapatan atau net income ICBP
sebesar 9,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,5 triliun. Berdasarkan pembagian dividen, ICBP juga sangat rutin membagikan dividen sejak tahun 2011 lalu, guys ya. Bahkan di tahun pandemi juga masih bisa bagi dividen. Untuk prediksi dividen saham ICBP ya di tahun depan, kita lihat DPR-nya 38 sampai 48% secara historis. Lalu potensi pembagian dividennya 307 sampai 387 rupiah per lembar saham dengan potensi dividen yield 3 sampai 4%. Wah, kalau misalkan kita lihat ternyata dividen yield dari saham Indofood ini dan juga ICBP ternyata tidak sebesar saham-saham lainnya, guys ya. Kita lanjut ke saham SIMP, Salim Infomas Pratama Tbk. Di harga 374 per lembar saham, harga sahamnya sudah turun 10,95% di tahun 2023 ini. Salim Infomas Pratama adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dari hulu ke hilir, yaitu baik dari sektor perkebunannya, pengolahan, dan juga sampai ke produksinya gitu guys ya, untuk penjualan produk minyak kelapa sawit. Kita lihat untuk komposisi pendapatannya, minyak dan lemak nabati menyumbang 65,6% dan dari sektor perkebunan 34,4%-nya. Lalu produknya didistribusikan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur 11,8%, PT Indomarko Adi Prima 10,9%, dan lain-lain 77,3%. Nah, lain-lain ini adalah didistribusikan ke grosir-grosir atau ke warung-warung yang ada gitu guys ya. Kita lanjut ya, melihat valuasi dari saham SIMP, PER-nya 10,14 kali dan PBV-nya 0,35 kali. Berdasarkan net income, laba bersih SIMP ternyata mengalami penurunan dari 1,1 triliun turun menjadi 584 miliar. Dari sisi pembagian dividen, SIMP ini rutin membagikan dividen dari tahun 2012 guys ya, sampai tahun 2023, tapi absen di tahun 2019 dan juga 2020 saat pandemi. Kita lihat untuk prediksi dividen saham SIMP, proyeksi dividennya 7 sampai 11 rupiah per lembar saham, dividen yieldnya 2 sampai 3% aja. Jadi dari dividennya memang kecil gitu guys ya. Kita lanjut ke saham LSIP, yaitu PP London Sumatera Indonesia Tbk, harganya 875 per lembar saham, turun 14,63% di tahun 2023 ini. Kita lihat untuk profil bisnis ya. PP London Sumatera Indonesia Tbk adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Kita lihat juga di sini untuk produknya. Komposisi pendapatannya, produk kelapa sawit menyumbang 91,8%, lalu ekspor karet 2,5%, lokal karet 2,3%, lokal benih 2%, lokal lainnya 1%, dan ekspor lainnya 0%. Sedangkan untuk produk ya LSIP ini dijual ke SIMP 62,5% dan lainnya 37,5%. Jadi memang untuk bisnis Salim Group ini dari hulu ke hilir ya guys ya. Dari perkebunan kelapa sawit, lalu produksinya, pengolahannya, dan juga sampai ke produk jadinya itu dijual oleh SIMP dan juga LSIP. Kita lihat valuasi dari LSIP, PER-nya 9,78 kali, sedangkan PBV-nya di angka 0,54 kali. Ya, kita lihat valuasinya juga masih sangat murah. Lalu berdasarkan kinerja net income, laba bersih LSIP, ini mengalami penurunan ya dari 1,03 triliun turun menjadi 610 miliar. Lalu berdasarkan pembagian dividen, kita lihat LSIP juga sangat rutin membagikan dividen guys ya dari tahun 2012 lalu. Kita akan prediksikan dividen saham LSIP di mana DPR-nya 30 sampai 35%, maka potensi dividennya 27 sampai 31 rupiah per lembar saham dengan dividen yield 3 sampai 4%-an. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada IMAS ya, di mana IMAS ini sempat naik sangat tinggi guys ya ke harga 3 ribuan dikarenakan kerjasamanya dengan Mercedes-Benz. Kita lihat harga IMAS di harga 1.250 di tahun 2023 ini mengalami kenaikan 37,36% secara tahunannya. Karena kita lihat harga sahamnya juga sudah turun dari area tertingginya di 3.000 sudah turun ke 1.200-an. Untuk Indomobil Sukses International Tbk adalah perusahaan yang merupakan induk dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu dan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif terkemuka di Indonesia, guys ya. Produk yang ditawarkan meliputi jenis kendaraan bermotor roda 2, kendaraan bermotor roda 4, bus, truk, dan juga alat berat.
Perusahaan melalui anak perusahaannya memegang merek terkenal dengan reputasi internasional yang meliputi Audi, Bandit, Datsun, HIAB, Hino, John Deere, Kalmar, Nissan, Renault Trucks, Suzuki, Volkswagen, Volvo Bus, ya ada bus juga, ada Volvo Construction Equipment atau alat berat merek Volvo dan juga Volvo Trucks. Kita lihat ya untuk komposisi pendapatannya 54% dari penjualan mobil truk dan alat berat, 8,1%-nya dari sewa kendaraan dan juga logistik, 3,2%-nya dari jasa servis perakitan, 15% dari suku cadang, lalu 4,5%-nya dari bahan bakar dan pelumas, 0,8% dari stamping, 0,3% dari jasa kontraktor, 10% dari jasa keuangan, dan lainnya 2%. Sedangkan ada pihak berelasi 6,4% dan pihak ketiga 93,6% sebagai pelanggan dari Indomobil ini. Kita lanjut melihat valuasi dari Indomobil di mana IMAS ya pernya 9,72 kali, sedangkan PBV-nya 0,41 kali. Berdasarkan net income laba bersih Indomobil ya atau IMAS di tahun 2023 mengalami kenaikan ya dari 443 miliar naik menjadi 514 miliar. Kalau misal kita perhatikan dari pembagian dividen, ternyata IMAS ini sangat rutin bagi dividen sejak tahun 2012 lalu, guys ya. Kita lanjut melihat prediksi dividen IMAS ya, DPR-nya 6-9%, dividen 8-12 rupiah per lembar saham dengan potensi dividen yield hanya 1% aja. Jadi kalau misalkan kita perhatikan IMAS ini membagikan dividennya cukup kecil gitu guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada IMJS, Indomobil Multi Jasa Tbk. Harganya saat ini 260 per lembar saham. Harga sahamnya turun 13,33% di tahun 2023 ini. Sempat naik tinggi ya ke angka 450 per lembar saham. Kita lihat untuk IMJS adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dan juga alat berat melalui anak usahanya yaitu PT Indomobil Finance Indonesia. Untuk jasanya, 41,4% pembiayaan konsumen, 45,1% adalah sewa pembiayaan, anjak utang 2%, pendapatan dari denda keterlambatan dan penalti 10%, penjualan aset tetap lainnya 1,4%. Sedangkan untuk distribusi IMJS ini di Jabodetabek 51,4%, di Sumatera 12,8%, Sulawesi 8%, Jawa, Bali, Nusa Tenggara 21%, dan Kalimantan 5%. Untuk valuasi IMJS pernya 17,1 kali, sedangkan PBV-nya 0,56 kali. Dari sisi net income, ternyata IMJS mengalami penurunan laba bersih ya dari 145 miliar turun menjadi 132 miliar, guys. Dari pembagian dividennya, IMJS ini ternyata ya membagikan dividen tapi tidak terlalu sering gitu, guys ya. Pernah bolong di tahun 2016, lalu di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Untuk prediksi saham IMJS, untuk prediksi dividennya DPR 10-25%, dividennya 2-4 rupiah per lembar saham, dan dividen yieldnya juga kecil ya, hanya 1% aja. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada DNET, Indo Retail Makmur Internasional, di mana harganya 4.560 dan per tahun 2023 ini sudah naik ya harga sahamnya 21,60%. Untuk DNET, Indo Retail Makmur Internasional Tbk, adalah perusahaan induk investasi yang fokus di industri konsumen dan juga retail. Perusahaan memiliki kepentingan strategis di PT Indomarko Prismatama, yaitu di Indomaret, lalu ada PT Fast Food Indonesia, yaitu di KFC dan Taco Bell, lalu ada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk, yaitu Sari Roti, dan juga Fiberstar, guys ya. Kita lihat di sini untuk valuasi dari DNET, pernya 81,37 kali, sedangkan PBV-nya 5 kali. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari saham-saham milik Salim Group, ya saham yang valuasinya sudah cukup mahal, yaitu ada DNET dan juga DCII. DCII juga milik Salim Group, guys ya. Nah, jadi kedua saham ini yaitu DNET dan juga DCII yang valuasinya paling tinggi di antara semua saham milik Salim Group. Kita lihat laba bersihnya juga mengalami penurunan ya, dari 1,2 triliun turun menjadi 795 miliar. Lalu dari pembagian dividen ya, DNET ini juga tidak rutin membagikan dividen, hanya membagikan dividen di tahun 2015 dan tahun 2016, guys ya. Nah, jadi menurut teman-teman ya, saham mana yang terbaik di antara saham milik Salim Group? Kalau saya pribadi sih saya lebih memilih saham Indofood atau INDF dan juga ICBP.
di mana kinerja laporan keuangannya yaitu all time high di tahun 2023 ini dan berpotensi akan membagikan dividen lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, guys ya. Dan ada potensi juga bisa mengalami kenaikan ya untuk Indofood dan ICBP berpotensi mengalami kenaikan di tahun pemilu nanti karena biasanya daya beli masyarakat akan naik guys ya di tahun pemilu dan tentunya ketika nantinya akan banyak sekali serangan fajar atau pembagian sembako atau pembagian bantuan yang dibagikan itu ya biasanya produk-produk dari Indofood gitu guys ya, yaitu ada mie, ada minyak gitu guys ya, dan produk-produk lainnya. Oke guys, terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham. Silakan teman-teman kalau misalkan punya pendapat ataupun requestan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.